Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Semua dong. Tadi kita mau evaluasi besar-besaran. Nggak bisa komen seperti itu karena kita melihat Timnas Indonesia dievaluasi besar-besaran kelar lawan Arab Saudi. Nasib Shin Tae-yong di ujung tanduk. Ex-pelatih Liverpool Jurgen Klopp keciduk ada di Indonesia. Rumornya akan gantikan posisi STY. Apa benar? Indonesia. Congratulations to Indonesia for hosting the World. Setelah viral mendunia, koreo supporter Timnas Indonesia dapat aplause dari FIFA. Atmosfer terbaik di GBK. Timnas Indonesia dievaluasi besar-besaran kelar lawan Arab Saudi. Nasib Shin Tae-yong di ujung tanduk. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku akan melakukan evaluasi besar-besaran kepada Timnas Indonesia kelar menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika Timnas Indonesia lagi-lagi gagal menang, apakah nasib pelatih Shin Tae-yong yang dipertaruhkan? Jika Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dalam laga besok, peluang skuad Garuda lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang merupakan target utama praktis mengecil. Kondisi itulah yang membuat Erick Thohir harus bergerak cepat. Setelah melalui 5 pertandingan Grup C, Timnas Indonesia berada di dasar klasemen dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Timnas Indonesia terpaut 3 poin dari Cina di posisi 4, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saya melakukan rapat ke mereka ini akan menjadi evaluasi besar-besaran setelah melawan Arab Saudi. Bahkan saya sampaikan di locker room bahwa kita ini percaya gak dengan proyek besar ini? Kalau pemain, pelatih tidak percaya saya siap mundur. Ya kalau gak percaya selesai, kan proyek ini yang kita bangun, tidak mudah tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah, kata Erick Thohir kepada awak media, Minggu 17 November 2024. Kita bisa buktikan saat di U23 kita selalu masuk playoff kalah, tinggal 1 game tidak masuk Olimpiade ya sudah, yang penting kita sudah usaha, lanjut mantan Presiden Inter Milan ini. Erick Thohir menegaskan pentingnya berjuang semaksimal mungkin. Ia menilai, ada beberapa momen Timnas Indonesia tak menunjukkan semangat pantang menyerah tersebut. Karena itu, pria 54 tahun ini meminta Timnas Indonesia untuk habis-habisan dalam pertandingan krusial seperti melawan Arab Saudi. Ia ingin skuad Garuda berpegang teguh kepada target yang sudah disepakati bersama. Yang saya tidak suka adalah kalau kita itu bermain tidak maksimal, seperti di game-game yang kitanya harusnya menang, malah tidak menang. Ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain, secara terbuka, bahkan saya sampaikan di kata-kata kemarin, bahwa harus saling introspeksi diri, tegas Erick Thohir. Jadi saya tidak mau salah-salahan, saya tentu di sini pekerja keras, saya selalu dalam posisi sebagai pemimpin yang mencari target, kalau gak ya jangan kasih saya, itu yang saya dorong untuk semuanya. Tutup pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027 ini. Ex-pelatih Liverpool Jurgen Klopp keciduk ada di Indonesia, rumornya akan gantikan posisi STY, apa benar? Ex-pelatih Liverpool yaitu Jurgen Klopp keciduk sedang berada di Indonesia, dan jadi bahan perbincangan di media sosial belakangan ini.
Rumornya pria yang meraih penghargaan Premier League Manager of the Season pada 2022 ini dikabarkan akan menjadi pengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa benar? Karena kedatangan Klopp ke Indonesia pada 3 hari lalu, yang beredar pertama kali pada postingan Instagram Rian_Ananta. Makanya rumor Klopp akan menukangi skuad Garuda menjadi santer. Kedatangan pelatih asal Jerman ini kebetulan pas dengan momen Indonesia yang habis dikalahkan oleh Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026, serta ramainya tagar STE out yang kembali viral. Kekalahan skuad Garuda atas Samurai Biru di laga kandang yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK menjadi pukulan telak bagi semua, termasuk Shin Tae-yong. Sebagai pelatih, Coach Shin punya andil besar di balik kekalahan kandang ini, dan kemungkinan besar ia juga bertanggung jawab penuh untuk semuanya. Formasi STE saat melawan Jepang juga turut diperbincangkan. Terlebih saat pemain depan yang sayangnya banyak membuang peluang gegara finishing yang tidak baik. Belum lagi, soal pencoretan Eliano Reijers dalam DSP atau daftar susunan pemain timnas Indonesia. Inilah yang menjadi pertanyaan besar, mengapa STE mengabaikan adiknya Tijjani Reijers ini. Padahal Eliano merupakan pemain yang aktif di Eredivisie, walaupun sering diturunkan di babak kedua. Peran dia dalam klub PEC Zwolle sangat penting sebagai prasis. Di lain waktu, adik dari bintang AC Milan ini juga merupakan pemain yang sering jadi super sub, atau bisa dikatakan pemain pengganti yang langsung bisa menciptakan kontribusi penting. Alasan STE mencoret Eliano yang sudah datang jauh-jauh dari Belanda juga dipertanyakan. Pelatih asal Korea Selatan ini bersikeras menganggap bahwa Eliano masih belum cukup masuk ke timnas. Dan, biang kekalahan Indonesia atas Jepang juga disinyalir gegara Eliano tidak hadir. Jika saja pemain PEC Zwolle ini merumput, sepertinya lini depan akan lebih baik dalam hal finishing dan setidaknya bisa cetak 1 gol. Untuk rumor STE out hanya sebatas asumsi liar para oknum yang tidak puas dengan kinerja Coach Shin. Namun kali ini asumsi itu makin banyak menyebar ke segala penjuru. Sebab Coach Shin tidak keluar dan masih memiliki kontrak bersama PSSI hingga musim 2027. Sementara itu, kedatangan ex-pelatih Liverpool ke Indonesia ini hanya sebatas liburan kapal pesiar saja di Bali. Dan sudah meninggalkan tanah air semenjak 2 atau 1 hari yang lalu, tak ada kaitannya dengan timnas. Setelah viral mendunia, koreo supporter timnas Indonesia dapat aplause dari FIFA, atmosfer terbaik di GBK. Koreo La Grande Indonesia bertema Godzilla vs Gundala dalam laga timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024, viral di mana-mana. Setelah membuat kagum supporter Jepang dan ultras dunia, kali ini giliran FIFA yang memberikan pujian. FIFA melalui akun media sosial mereka, Minggu, 17 November 2024, mengunggah foto koreo tersebut. Dengan server global, unggahan ini bisa dilihat oleh followers di semua negara. Beautiful atmosphere at Gelora Bung Karno, tulis FIFA. Selain La Grande Indonesia, Ultras Garuda juga membuat koreo retro, poster raksasa pertandingan timnas Indonesia versus Jepang yang berakhir dengan kemenangan Garuda 7-0 pada Merdeka Cup 11 Agustus 1968. La Grande Indonesia yang berada di Tribun Utara SUGBK membentangkan koreografi raksasa pertarungan antara Gundala dan Godzilla dengan tulisan "Untungnya ku tak pilih menyerah" di sisi kiri dan kanannya. Tulisan itu adalah penggalan lirik lagu dari Bernadia yang berjudul "Untungnya, hidup harus terus berjalan". Sementara Godzilla merupakan sebuah karakter yang berasal dari Jepang, dan Gundala adalah karakter pahlawan super asal Indonesia. Meski diguyur hujan yang cukup deras, para supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, tak berhenti memberikan semangat kepada timnas Indonesia di lapangan.